Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Ira Rima Anita, SPMM, serta teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih karena telah berkenan menyaksikan video ini. Saya Cindy Amalia, NPM 313. Ada kingkong sambil makan terasi, jangan bengong. Ayo simak presentasi. Metode presentasi Swiss Arm Kell Knife. Apa, terus kenapa, sekarang mau apa? Maksud tujuan materi yang akan saya jelaskan mengenai tips public speaking. Saya juga masih belajar dengan public speaking itu sendiri. Gak ada garis akhir untuk belajar, karena banyak hal yang berubah, termasuk skill yang kita miliki harus terus mampu untuk beradaptasi. Apa itu public speaking? Pasti teman-teman udah pada tahu. Public speaking adalah seni berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan pesan secara efektif. Kata kuncinya adalah seni dan di depan umum. Seni berkreasi, inovasi, ciri khas berbeda saat berbicara. Dalam proses eksplorasi itu sendiri, kita dapat menemukan ciri khas kita dalam menyampaikan sesuatu itu seperti apa, dan kita ingin membentuknya seperti apa. Di depan umum atau publik, mampu menangkap yang kita sampaikan atau enggak, terinfluence atau enggak, tergerak melakukan apa yang kita inginkan atau enggak. Terlihat dari yang mengejar apresiasi atau wah tepuk tangan dengan targetnya mempengaruhi, mind-blowing, dan menggerakkan orang. Tujuannya itu mengubah mindset yang gak tahu jadi tahu, yang gak yakin jadi yakin, yang bingung jadi terinspirasi, yang pesimis jadi punya harapan. Tujuan public speaking dapat bervariasi, antara lain menyampaikan informasi, memotivasi audiens, mempengaruhi pendapat dan sikap audiens, menghibur audiens, membangun rasa percaya diri, memberikan pengaruh pada orang lain. Public speaking juga dapat membantu dalam menumbuhkan keterampilan, kepemimpinan, meningkatkan kemampuan sosial, dan menyampaikan ide dengan lancar untuk meningkatkan kemampuan public speaking. Kenapa public speaking harus dan penting dipelajari eksplorasi dalam diri kita? Manusia adalah makhluk sosial yang butuh untuk berkomunikasi. Bicara adalah metode komunikasi yang sering kita gunakan. Contohnya, pelajaran bahasa Indonesia di sekolah lebih banyak mengajarkan membaca dan menulis, jarang tentang berbicara, apalagi mendengarkan. Keterampilan komunikasi, kemampuan mendengar 45%, kemampuan berbicara 30%, kemampuan membaca 16%, kemampuan menulis 9%. Media komunikasi itu tulisan, visual, isyarat, video, bicara. Bagaimana rahasia public speaking itu sih? Proses transfer ide merasakan yang audiens rasakan. Logika dan perasaan harus main, ide harus logis diterima oleh umum, common sense, intuisinya harus main, tahu gimana caranya paling tepat menyampaikan sesuatu jika audiens kita anak-anak, mahasiswa, orang tua, dan lainnya. Harus mempelajari dan mengeksplorasi sesuai dengan segmennya. 6 prinsip utama public speaking. 1. Batasi dan fokus pada suatu ide besar. Target bicara manusia, nyampein banyak hal semua yang kita tahu. Pernah bertemu orang yang kayak gitu? Sedang menghadapi orang seperti itu? Atau tanpa disadari kita adalah orang seperti itu? Gak salah sama sekali selagi target mempengaruhi serta menggerakkan, tetapi kurang tepat untuk digunakan. Ide malah akan melebar kemana-mana karena terlalu banyak mendapat informasi. Contoh, produktivitas sebagai ide besar, isinya goal, cara efektif, waktu efisien. Pemuda sebagai ide besarnya, isinya perubahan, masa depan, serta persiapan. Lalu lengkapi dengan data, contoh, dan seterusnya. Kedua, kasih alasan kenapa materi kita itu penting. Fakta menunjukkan hanya butuh 2-3 menit pertama untuk meyakinkan orang tetap mendengarkan atau tidak saat berbicara. Mau dengan anak-anak, pemuda, dewasa, bahkan orang tua. Contoh, berbicara dengan pemuda atau mahasiswa yang berpikirnya sudah mulai logis, mendengar sesuatu yang relevan, menjawab permasalahan mereka, untuk itu keluarkan alasan kenapa penting dan harus tetap fokus dengerin yang dibicarakan. Mampu mendapat perhatian 2-3 menit pertama teknisnya dengan memberikan data yang wow sebagai opening. Contoh, 87% dari mahasiswa di Indonesia mengaku salah jurusan. Jelas bukan angka sedikit, 3-4 tahun bukan waktu yang singkat untuk mempelajari satu spesifik ilmu di sekolah formal. Bukan tentang benar atau salah,
karena gak harus berkarya atau berkarir sesuai latar belakang keilmuan kita. Namun, bukankah jauh lebih efektif, efisien waktu yang dihabiskan untuk belajar yang akan menunjang produktivitas kita di masa depan dan membuat kita semakin dekat dengan versi terbaiknya kita? Untuk calon mahasiswa atau sedang di bangku SMA atau SMK, pastikan tahu dalam memilih jurusan yang sesuai agar tidak termasuk 87% yang salah jurusan. Ketiga, bangun idenya sedikit demi sedikit. Isi bangun ide dengan data penelitian, jurnal, contoh, fakta lapangan, analisa pengalaman pribadi. Contoh, produktivitas sebagai ide besar. Isinya goal yang tepat, tidak ngasal alasan yang kuat untuk memilihnya. Cara strategi yang efektif membahas dari proses mengenal diri sendiri, mengetahui kelebihan dan kekurangan, bahkan passion yang sesuai data. Contoh, agar yang diomongkan relevan. Waktu manajemen, mengelola waktu, mengetahui jam produktif, mengelola energi, serta fokus mengelola emosi sehingga pekerjaan selesai tepat waktu, hasil performa yang maksimal. 4. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Banyak orang yang ilmunya banyak tetapi bahasanya tinggi. Kalangan tertentu yang bisa paham. Ada juga pengetahuannya tinggi namun bahasanya mudah untuk dipahami banyak orang. Ketika berbicara mempengaruhi dan menggerakkan, mampu menerjemahkan pengetahuannya yang tinggi serta pengalaman yang banyak menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Audiens, jika anak muda gunakan bahasa gaul contohnya. Bisa dilakukan, bisa kita pelajari dengan tepat. Untuk digunakan atas segmen menggunakan bahasa daerah jauh lebih baik dan lebih tepat untuk mempengaruhi, menggerakkan mereka. Yang kelima, koneksi dua arah, mentransfer ide serta audiens menangkap ide tersebut, bahasa yang sesuai eye contact, mimik, intonasi, volume suara, ekspresi, gerakan, tangan, hal yang teknis yang bisa dipelajari. Layak untuk dibagikan. Apa yang kita katakan kepada mereka bermanfaat atau impact untuk mereka, menyesuaikan masalah mereka, paling penting layak untuk dibagikan. Dengan senang hati, pasti mereka akan menyebarluaskan tulisan, audio, video, apa yang mereka dapat ke orang lain. Metode dan tips yang dapat dilakukan: ke-1, memilih kata-kata yang tepat. Yang kedua, menggunakan bahasa tubuh yang meyakinkan. Yang ketiga, menyesuaikan gaya berbicara sesuai dengan audiens yang dituju. Tujuan public speaking bukan sekedar mendapat buah atau tepuk tangan, namun harapannya mampu mempengaruhi dan menggerakkan, menginfluence orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga materi yang dijelaskan dapat dipahami dengan baik serta bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.